Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kali ini saya akan membahas tentang iterasi tetap atau fixed point iteration. Prosedur iterasinya adalah yang pertama, satu, ubah persamaan fx sama dengan 0 menjadi bentuk x sama dengan gx. Yang kedua, bentuk menjadi prosedur xr tambah 1 sama dengan gxr. Yang ketiga, tebak sebuah nilai awal x0. Yang keempat, hitung nilai x1, x2, x3 yang konvergen ke suatu titik S sedemikian sehingga fs sama dengan 0 dan s sama dengan gs. Kondisi iterasi berhenti apabila xr tambah 1 dikurang sr lebih kecil epsilon. Di sini harga mutlak. Jadi kalau yang negatif berubah menjadi positif. Contoh, carilah akar persamaan fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x kurang 3 sama dengan 0 dengan metode iterasi titik tetap dengan gunakan epsilon atau errornya adalah 0,00001. Oke, langkah pertama di sini kita ambil dulu persamaannya. Penyelesaian kita buat dulu. Oke, langkah pertama tadi yaitu kita ambil dulu fx nya yaitu x kuadrat dikurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan min 2x dengan min 3 itu ke ruas kanan. Jadi x kuadrat sama dengan negatif menjadi positif, min 3 menjadi positif 3. Kemudian di sini tidak boleh ada pangkat 2, maka pangkat 2-nya kita pindahkan juga ke kanan, itu berubah menjadi akar dari 2x tambah 3. Kemudian di sini udah terbukti bahwasanya udah kita ganti tadi x sama dengan gx dengan nilai gx adalah akar dari 2x tambah 3. Kemudian tebak sebuah bilangan awalnya, kita buat di sini. Tebak sebuah bilangan awalnya yaitu x0 nya itu adalah 4. Kemudian di sini untuk prosedur iterasinya, ini saya buat prosedur iterasi yaitu xr tambah 1 sama dengan akar dari 2 xr tambah 3. Oke. Jadi iterasi pertama yang kita lakukan tadi x0 nya yaitu 4 dan R itu kita awali dengan 0. Jadi kita ambil prosedur iterasinya yaitu xr tambah 1 sama dengan 2 kali terbalik. Oke, yaitu akar dari 2 kali xr tambah 3. Kemudian R nya kita ganti di sini yaitu x0 0 tambah 1 sama dengan akar dari 2 kali x0 tambah 3. Itu artinya. Jadi di sini x0 tambah 1 menjadi 1, kemudian akar dari 2 x0. X0 nya langsung aja kita ganti yaitu 4 ditambah 3. Jadi di sini x1 nya adalah akar dari 2 kali 4 itu 8, 8 tambah 3 yaitu 11. Jadi akar 11. Akar 11 adalah, jadi x1 nya adalah 3,31665.
Kemudian kita buktikan tadi pada kondisi iterasi berhenti apabila itu harus kita buktikan. Jadi cara membuktikannya, harga mutlak dari X1 dikurang X0 itu lebih kecil dari epsilonnya atau errornya. Jadi kita buktikan di sini harga mutlak dari X1 nya 3,316625 dikurang 4 lebih kecil, epsilonnya adalah tadi 0,000001. Jadi ini dikurangkan, maka hasilnya adalah harga mutlak dari negatif 0,683375 lebih kecil dari 0,000001. Jadi kalau harga mutlak ada negatif, maka dia berubah menjadi positif. Jadi 0,683375 lebih kecil dari 0,000001. Berarti di sini katanya lebih kecil, berarti lebih kecil itu yang di sebelah kiri, sementara yang lebih besar itu di sebelah kiri. Berarti di sini belum memenuhi syarat. Oke, jika belum memenuhi syarat, maka kita lakukan iterasi kedua. Kalau menggunakan iterasi kedua, maka di sini R-nya itu adalah 1. Kemudian di sini X1-nya yaitu 3,316625. Oke, dari sini kita ambil. Kemudian di sini kita ambil tadi rumus prosedur iterasinya, yaitu R-nya 1 tambah 1, kemudian sama dengan akar dari 2X1 ditambah 3. Jadi sini 1 tambah 1 adalah X2, kemudian di sini sama dengan 2 dikali X1. X1-nya adalah 3,316625 ditambah 3. Oke, akar. Kemudian di sini kita kalikan yaitu 2 kali 3,316625 itu adalah 6, akar dari 6,6 3325 ditambah 3. Jadi di sini kita jumlahkan, yaitu akar dari 9,63325. Jadi nilai X2-nya akar dari 9,63325 adalah 3,103748. Oke, langkah berikutnya sama seperti yang tadi di iterasi pertama. Jadi harga mutlak XR tambah 1 dikurang X0. Jadi X2 dikurang X1 itu adalah, kita cari dulu X2-nya, harga mutlak 3,103748 dikurang X1. Nanti 3,316625. Oke, jadi kalau harga mutlaknya dikurangkan, maka di sini hasilnya negatif. Jadi negatif jika ada harga mutlak negatif berubah menjadi positif, yaitu 0,069362. Jadi syaratnya tadi jika X2 dikurang X1 itu lebih kecil dari epsilon, maka kita buktikan 0,069362 itu lebih kecil dari 0,000001. Jadi ini lebih kecil kata di sebelah kiri, berarti ini yang angkanya lebih besar itu berada di sebelah kiri, bukan lebih kecil. Berarti di sini belum memenuhi syarat juga. Belum memenuhi syarat, maka kita lakukan iterasi kedua. Bukan iterasi kedua, tadi iterasi kedua, sekarang kita gunakan iterasi ketiga.
Pada iterasi ketiga, caranya juga sama pada iterasi 1 dan 2, tetapi di sini kita ambil R-nya adalah 2. Kemudian di sini X2-nya adalah 3,103,748. Jadi kita ambil prosedur iterasinya tadi, XR tambah 1 berarti 2 tambah 1 itu sama dengan akar dari 2 XR. XR-nya adalah 2, berarti di sini tambah 3. Kemudian kita ganti, di sini 2 tambah 1 menjadi X3 sama dengan akar dari 2 kali X2-nya kita ganti 3,103,748 ditambah 3. Oke, di sini kita kalikan, hasilnya itu adalah akar dari 9,207,496. Akar dari 9,207,496 adalah 3,03,485. Oke, langkah berikutnya kita tentukan dulu harga mutlak dari X3 dikurang X2. Jadi harga mutlaknya di sini saya ambil, saya tuliskan X3-nya 3,034385 dikurang dengan X2 berarti 3,103748. Jadi di sini hasilnya dikurangkan, maka dia menjadi positif 0,022945. Jadi di sini syaratnya harga mutlak dari X3 kurang X2 lebih kecil dari epsilon. Jadi di sini harus lebih kecil dari epsilonnya. Jadi di sini hasilnya adalah 0,022945 lebih kecil dari 0,00001. Berarti di sini belum memenuhi syarat. Oke, tadi kita selesai sampai dengan iterasi ketiga, tetapi belum memenuhi syarat. Maka di sini saya telah membuatkan tabel iterasinya. Pada iterasi pertama, yaitu tadi iterasi kita gunakan 0, maka X0-nya adalah kita ambil sembarangan bilangan, atau kita tebak, itu dengan X0-nya adalah 4, maka hasilnya 0,683375. Kemudian kita cari dulu X1-nya. Tadi sini berarti hasil dari XR-nya itu adalah 3,316625, kita kurangkan dengan 4, maka hasilnya ini. Oke, keterangan di sini lanjut. Kenapa lanjut? Karena hasil dari sini itu masih lebih besar dari 0,00001. Oke, untuk iterasi pertama di sini, pada iterasi pertama jika XR-nya adalah 3,316625, maka hasilnya di sini yang tadi pada iterasi kedua, maka dikurangkan hasilnya adalah 0,212877. Oke, ini masih lanjut. Jadi di sini sampai iterasi ke-14, maka di sini XR-nya adalah 3,00 dan di sini jika dikurangkan maka hasilnya adalah 0. Jika dari di sini jika XR tambah 1 kurang XR, harga mutlak lebih kecil dari XR, maka berhentilah sampai dengan XR-nya. Jadi hampiran akar X yang lebih kecil dari 0,001 di sini yaitu adalah 3. Oke, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat belajar.